Hai Capricorn, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mencoba tema menangis bahagia. Perombakan besar terjadi ketika kamu melakukan ini dalam 7 hari ke depan. Seperti biasa, ini adalah general reading. Tidak akan semuanya resonate untuk Capricorn. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk Capricorn yang resonate, silakan ambil manfaat. Silakan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk Capricorn yang baru mampir, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat menangis bahagia. Perombakan besar terjadi ketika kamu melakukan ini dalam 7 hari ke depan. Di energi kartu pertama, di sini saya melihatnya ada sesuatu hal yang akhirnya kamu sadari ketika kamu melihat banyak hal-hal dalam diri kamu yang akhirnya berguna bagi orang lain di sini ya. Kamu sangat bahagia, kamu seperti menemukan misi jiwanya kamu ya. Kamu senang, kamu tenang ya melihat orang-orang di sekeliling kamu di sini bahagia. Nah, kali ini kamu harus fokus terhadap diri kamu sendiri dulu ya. Kamu sepertinya harus memfokuskan terhadap kebahagiaan kamu, terhadap apa yang semua hal tentang kamu di sini. Karena untuk membahagiakan orang lain di sini kamu harus bahagia terlebih dahulu. Jadi lakukan apapun yang sepertinya akan membuat hidup kamu jauh lebih baik ya. Dan saya merasakan ini adalah momennya, ini adalah waktunya kamu untuk bangkit dari apapun yang sudah pernah membuat kamu terpuruk ya, apapun yang sudah pernah membuat kamu jatuh down mental kamu di sini ya. Akhirnya semuanya bisa bermanfaat bagi dirinya kamu, dan apapun itu kamu bisa menjadi berkah bagi banyak orang, dan itu yang terpenting. Dan terutama orang-orang terdekat kamu dulu ya, mungkin saudara ya, keluarga, orang tua, ataupun pasangan di sini. Semuanya sepertinya mendapatkan imbas yang sangat baik. Selanjutnya, di energi kartu kedua, jangan pernah menyalahkan diri sendiri untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupannya Capricorn ya. Mungkin bisa saja ini disebabkan oleh orang lain yang tidak pernah kamu sadari karena kamu terlalu baik orangnya ya. Jadi di sini ketika kamu mendapati sebuah ketidakbaikan, energi negatif, yang kamu harus lakukan adalah menemukan cara atau menemukan solusi yang terbaik, bukan menyalahkan diri sendiri. Dan ini ya yang akan membuat mental kamu jatuh malah ya. Karena kamu harus bangkit untuk apapun keterpurukan yang kamu hadapi. Kali ini kamu harus sepertinya menerima apapun itu bentuknya ujian yang hadir di hidupnya kamu. Dan saya merasakan ini adalah momen yang pas, momen yang tepat untuk kamu melangkah ke arah yang lebih baik. Dan jangan sampai ya energi kamu yang down ini akhirnya memberikan kesempatan kepada energi-energi negatif masuk. Artinya di sini kamu harus bangkit dan kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Mungkin ada salah, mungkin ada hilaf, itu hal yang biasa. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kamu menemukan suatu solusi yang tepat atau yang baik untuk hidupnya Capricorn, mengatasi semua permasalahan ya yang kamu hadapi kali ini. Dan saya melihatnya akan ada banyak hal-hal yang baik mendekat di hidupnya kamu ya. Selanjutnya, di energi kartu ketiga ini saya melihatnya kamu diharuskan untuk melepaskan semua hal yang kamu yakini tentang energi yang tidak lagi membantu kamu untuk sepertinya mengupgrade dirinya kamu. Artinya energi-energi toksik yang ada di sekeliling kamu harus kamu lepaskan, kamu hindari. Dan hal-hal yang bisa kamu lakukan di sini adalah melakukan sebuah perbaikan terutama dalam dirinya kamu dulu ya. Jangan terfokus dengan kegagalan, jangan terfokus dengan kesalahan yang sudah terjadi. Kamu harus melihat peluang yang sepertinya bisa kamu manfaatkan untuk hidupnya kamu. Dan saya merasakan apapun yang sudah terjadi, ini adalah sebuah proses yang memang harus kamu hadapi. Tidak perlu menyalahkan keadaan, tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas sebuah kesalahan atau kekeliruan yang sudah terjadi. Artinya di sini kamu harus bangkit ya. Tidak ada yang salah dalam dirinya kamu ya.
namun kamu membersamai orang-orang yang toksik yang selalu mengarahkan, selalu menyudutkan kamu untuk hal-hal yang tidak baik. Artinya kamu harus beranjak pergi dari situasi dan kondisi ini untuk kehidupan kamu menjadi lebih baik, dan rasa percaya diri kamu di sini akan hadir kembali ya. Rasa percaya diri kamu akan sepertinya bangkit ya. Dan ini menjadi modal awal bagi kamu untuk melangkah. Dan saya merasakan banyak hal yang akan kamu dapatkan. Ya, pencerahan, kebaikan akan kamu dapatkan. Selanjutnya, ada kekhawatiran di sini. Nah, saya merasakan ada banyak hal yang kamu khawatirkan, kamu takutkan ya. Dan di sini kamu harus segera menghilangkannya. Ini termasuk energi yang negatif ya, yang segera harus kamu lepaskan ya dari dalam hidupnya kamu, karena ini pengaruhnya sangat tidak baik. Kamu tidak percaya diri, kamu sepertinya sulit untuk melangkah, ragu-ragu, kamu bingung ya. Dan kamu berada pada sebuah energi yang sangat labil di sini, sehingga apapun yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu kerjakan, akhirnya di sini membawa banyak ketakutan kamu, sehingga susah untuk melangkah ya, susah untuk kamu mendapatkan kebaikan ya. Dan kali ini Capricorn harus segera melepaskannya. Selanjutnya ada Page of Swords. Di sini jangan terlalu sepertinya memforsir diri untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu apa yang ingin kamu tuju, apa yang ingin kamu lakukan, karena ada seseorang yang mungkin berenergi toksik yang sedang memantau, sedang memata-matai kamu, apa yang ingin kamu lakukan. Ide-ide kreatif dari dalam pikiran kamu ini bisa saja diambil oleh orang ya. Dan kali ini kamu harus sangat memberikan suatu perubahan. Ya, lakukan saja yang terbaik tanpa kamu harus membicarakan ini kepada orang-orang di sini ya. Karena ini untuk menghindari suatu energi seseorang yang toksik yang ingin sepertinya menghancurkan kamu. Artinya lakukan perubahan, karena ini memang harus segera kamu lakukan ya. Karena untuk kebaikan kamu, untuk energi kesuksesannya kamu. Selanjutnya ada pencerahan di sini yang akan kamu dapatkan ketika kamu sedang menginginkan suatu perubahan ya, suatu harapan kamu untuk sepertinya mengubah sebuah kehidupan. Di sini ada perombakan yang sangat besar terjadi. Ini adalah hasil dari kerja kerasnya kamu ya, dan banyak hal yang akhirnya kamu dapatkan, banyak hal yang sepertinya membuat hidup kamu jauh lebih berbahagia ketika kamu lebih berpikiran positif ya, membuang semua hal-hal negatif yang sepertinya ada di dalam dirinya kamu. Dan saya merasakan ini adalah momen yang baik, momen yang pas untuk kamu melangkah ke arah yang lebih baik lagi ya. Dan selanjutnya untuk Capricorn ada Six of Wands. Di sini saya melihatnya akan ada kabar baik. Semua harapan dan keinginan kamu sepertinya akan terwujud ya. Namun kamu harus sepertinya terus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan sampai kamu terpengaruh dengan semua hal yang ada di sekeliling kamu. Mungkin banyak orang yang toksik, banyak orang yang sepertinya memanfaatkan keadaan kamu yang terpuruk sehingga memberikan banyak sekali energi-energi yang tidak baik kepada kamu. Nah, di sini kamu harus teguh pendirian, kamu harus sepertinya melakukan banyak energi ketahanan diri ya, jangan sampai terpengaruh ya dengan hal-hal yang buruk atau negatif. Karena di sini akan ada sebuah perombakan besar ketika kamu sepertinya terus berusaha menjadi yang terbaik ya, tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang sengaja diberikan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya Capricorn ya. Dan ini adalah sebuah momen di mana hidupnya Capricorn akan berada pada suatu situasi dan kondisi yang akan sangat luar biasa ya. Banyak harapan, banyak kebaikan, dan banyak kabar baik yang akan kamu dapatkan. Dan kali ini Tuhan menghadirkan semuanya untuk Capricorn ya. Selanjutnya ada Five of Swords. Di sini kamu terhindar dari sebuah kerugian, kerusakan, kehancuran ya, ketika kamu mengalami sebuah perombakan. Jangan lakukan ini dalam 7 hari ke depan ya. Kamu harus tetap fokus ya terhadap apa yang menjadi tujuan hidup kamu, apa yang menjadi suatu energi yang ingin kamu wujudkan. Jangan sampai kamu mengikuti konflik yang terjadi yang ada di sekelilingnya kamu. Fokus kamu jangan sampai terpecah untuk hal-hal yang tidak penting.
fokus saja terhadap tujuan, fokus saja terhadap apa yang sepertinya kamu inginkan. Dan kali ini Tuhan menghadirkan banyak kesempatan untuk hidupnya Capricorn agar menjadi yang lebih baik lagi ya. Dan saya merasa ini adalah momen yang pas untuk kamu melangkah, untuk kamu melakukan sebuah energi perubahan. Kamu akan terhindar dari sebuah fitnah, terhindar dari konflik, kerusakan yang mungkin bisa membuat energinya kamu berantakan di sini ya. Selanjutnya ada Queen of Swords. Di sini kamu harus lebih mandiri ya. Karena dalam 7 hari ke depan kamu akan mengalami suatu energi yang tidak kamu sangka-sangka, tidak kamu duga-duga, yang mengharuskan kamu untuk belajar mandiri ya. Dalam hidup jangan tergantung pada orang lain ya. Dan lakukan yang terbaik di dalam hidupnya kamu yang bisa kamu lakukan. Jangan sampai keadaan kamu semakin terpuruk ya, ketika mungkin di sini banyak hal-hal yang sangat membuat hidup kamu bisa kacau ya. Jadi lakukan semuanya dengan sangat baik, mandiri, tidak tergantung pada orang lain, karena ini akan membawa kebaikan di hidupnya Capricorn ya. Oke, sepertinya cukup untuk Capricorn hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.